Kita akan menuju lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, ini juga masih terkait dengan gempa sebenarnya. Dian, apa yang bisa kita ketahui dari lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Irianda, saya akan ajak kita untuk ngobrol dengan salah satu pengunjung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tadi juga merasakan getaran gempa. Kita akan langsung menuju, ini ada salah satu pengunjung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan siapa, Bapak? Anang Budi Nugroho, ya. Pak Anang, ini tadi merasakan gempa ya di sini? Terasa banget, saya lagi di dalam situ. Gempanya terasa banget. Langsung pada keluar ke tempat yang aman. Nah, itu tadi berapa lama tuh Pak terasanya, dan cukup besar atau seperti apa Bapak merasa? Ya, sekitar 3 menitan lah terasa di dalam ya. Langsung Pak, seluruh keluar sama security-nya sama karyawannya pada keluar semua ke situ, ke depan. Jadi cukup lama tadi Bapak merasakan getarannya cukup besar juga. Nah, terus tadi ada arahan dari security untuk keluar ya. Iya, nah, keluar semua. Iya. Selanjutnya di sini pada keluar semua, terus udah nggak ada apa-apa lagi. Ini kan dikhawatirkan nanti ada gempa susulan begitu ya. Nah, oke, Bapak dapat arahan misalnya tadi dari petugas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, misalnya disuruh meninggalkan lokasi atau seperti apa? Ada arahan seperti itu? Cuman disuruh keluar ke titik yang aman, yang di luar gedung aja, di depan lapangan situ. Ya, udah gitu aja ya. Tapi Bapak memilih tidak meninggalkan, memang melanjutkan, ada yang mau diurus di sini atau seperti apa, Pak? Masih ada yang mau diurus, lagi daftar masalah ya. Tapi Bapak pribadi nggak takut Pak, misalnya ada gempa susulan, karena kan khawatir ini dalam gedung begitu, Bapak seperti apa? Kalau takut sih enggak ya, soalnya kan kalau lari ke tempat terbuka deket sih, sekitar 5 meter. Jadi Bapak merasa cukup aman ya, meskipun tadi mengalami gempa sebentar begitu, cukup aman? Aman, kecuali kalau kita di atas ya, di lantai berapa gitu kita juga takut. Kalau cuman di lantai 1 kita nggak begitu takut. Oke, baik. Terima kasih Pak Anang untuk waktunya sudah bercerita. Semoga kita tetap aman, tidak ada gempa susulan di sini, dan Bapak bisa melanjutkan keperluan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Anang. Silakan melanjutkan kegiatan. Irianda, itu tadi kesaksian dari salah satu pengunjung. Dia sempat merasakan begitu ya gempa ketika melakukan melakukan layanan begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ternyata juga ada imbauan dari pihak keamanan untuk segera berlindung menjauhi gedung-gedung atau sesuatu yang rentan untuk roboh begitu. Tadi juga Pak Anang menjelaskan bahwa meskipun tadi merasakan gempa, tetapi memang minim sekali untuk panik atau takut kalau nanti ada gempa susulan, karena sudah tahu begitu ya, sudah teredukasi nanti akan lari ke tempat-tempat aman begitu, yang tadi memang juga sudah diarahkan oleh pihak keamanan. Nah, saya juga mau sampaikan, Irianda, kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sidang hari ini tadi sempat diskors begitu ya, nanti akan dimulai lagi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Irianda. Oke, saat ini tengah diskors. Nanti akan dimulai lagi pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian Dian, selain diskors, apakah layanan-layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ini juga diberhentikan sementara karena gempa, atau memang masih dilanjutkan saja? Ada perubahan tidak? Ya, baik itu penyelenggaraan sidang maupun layanan-layanan lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami pantau ini tetap dilakukan begitu ya. Hanya tadi terhenti sesaat saja ketika gempa berlangsung, karena memang pengunjung diminta untuk keluar, jangan berada di dalam gedung, keluar berlindung di area yang tidak beratap begitu ya, menjauhi potensi-potensi nantinya kalau terjadi reruntuhan. Seperti yang saya sampaikan, kondisinya cukup kondusif, pengunjung juga memang tidak ada kepanikan berlebih begitu ya, Irianda, tetapi memang cukup untuk tetap waspada kalau nanti ada potensi gempa susulan. Tentu kita tidak mengharapkan. Saya menangkap bahwa teman-teman pengunjung di sini sudah mengetahui begitu nanti apa yang akan dilakukan, karena tadi begitu terjadi gempa pun pengunjung meskipun berhamburan mereka mencari tempat perlindungan yang cukup aman begitu. Jadi memang tidak memaksakan berada di dalam gedung karena sangat berbahaya sekali. Jadi sementara kondisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan saat ini masih cukup kondusif pasca terjadi gempa beberapa waktu yang lalu. Irianda. Oke, Dian, apakah kemudian nantinya ini sidang sudah pasti, confirm akan dilanjutkan lagi pukul 3, jam 3 sore waktu Indonesia Barat, ataukah nanti akan ada perubahan, bisa ada perubahan karena adanya gempa ini? Adakah informasi itu? Sampai dengan sejauh ini masih tetap sesuai jadwal, akan dimulai lagi pada pukul 15 atau pukul 3 waktu Indonesia Barat.
karena memang masih ada 8 orang saksi ya yang belum diperiksa Irianda, dan ini masih akan terus dilakukan pemeriksaannya, mengingat memang peradilan yang sederhana, cepat, dan juga murah ya. Jadi memang harus dikejar begitu jalannya persidangan. Tetapi tentu saja kalau nanti ada yang di luar prediksi, mungkin terjadi gempa lagi, tentu saja nanti akan berubah begitu kebijakannya. Tapi sampai dengan saat ini tadi Majelis Hakim mengatakan diskors terlebih dahulu, nanti jam 3 akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan saksi selanjutnya. Jadi kita pantau dan cermati bersama nanti apakah pukul 3 atau kurang lebih 1 jam dari sekarang sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuatmaruf akan tetap dilakukan, atau mungkin nanti akan ada perubahan. Irianda. Ya tentu ya, ini juga harus cair atau fleksibel begitu ya kebijakannya ya, ketika ada gempa yang kemudian ini bisa membahayakan masyarakat, jangan sampai justru kemudian nanti dipaksakan dilanjutkan. Masih ada 8 orang saksi yang akan dilanjutkan nanti ya hari ini. Terima kasih Dian Silotonga langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak hanya